Kesehatan mental menjadi hal yang sangat penting. Sehatnya mental seseorang akan memberikan aspek kehidupan yang lebih baik. Kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu terbebas dari berbagai jenis gangguan jiwa serta dapat menjalankan aktivitas normal, khususnya dalam menghadapi permasalahan di dalam hidupnya. Dalam mewujudkan kesehatan menyeluruh, kesehatan mental merupakan aspek penting dan komponen dasar dari kesehatan. Sehatnya mental ditandai dengan adanya perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dan selaras dengan kehidupan sosial, menyadari potensi, mampu mengatasi tekanan hidup, produktif, dan dapat berkontribusi dalam suatu komunitas merupakan perwujudan dari sehatnya mental. Tujuannya yaitu untuk memberikan titik cerah kepada perempuan perihal kesehatan mental dalam upaya mengoptimalkan kehidupan perempuan. Lalu, mengetahui apa saja yang menjadi masalah dalam kesehatan mental para perempuan dan juga agar para perempuan menghargai dirinya sendiri dan menjaga kesehatan mentalnya. Metode penelitian karya ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data dari penelitian sebelumnya atau data sekunder. Data sekunder ini bisa berasal dari jurnal, buku, e-book, skripsi, tesis, YouTube, dan sumber internet. Penelitian ini menggunakan analisis berupa data deskriptif dan kualitatif. Analisis ini dijelaskan secara deskriptif dan data dapat diukur dengan jelas jumlahnya. Data yang diperoleh akan dikumpulkan, diolah, serta dianalisis sehingga membentuk sebuah kesimpulan terhadap permasalahan dan pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Perempuan yang mengalami gangguan kesehatan mental akan mudah terperangkap ke dalam pikiran negatif. Ketika mengalami gejala stres dan depresi, perempuan tidak lagi memedulikan penampilan dan kesehatan tubuh. Mereka sibuk memikirkan solusi, bahkan hal yang tidak diinginkan pun selalu terpikirkan. Secara bersamaan, sistem kerja tubuh yang lain akan terganggu dan semakin sulit mengantarkan pikiran untuk berpikir positif. Menurut American Institute of Stress, ibu rumah tangga sekaligus wanita karir cenderung lebih mudah mengalami stres. Tidak hanya itu, Murni sebagai ibu rumah tangga pun mengalami hal yang sama ketika dalam kehidupan mendapatkan tekanan atau masalah. Permasalahan kesehatan mental bukan hanya mengganggu kinerja otak saja, melainkan sistem gerak dan metabolisme tubuh. Ketika dihadapkan dengan stres, perempuan tidak merasakan lapar, mereka terus memikirkan permasalahannya. Perlahan, kerja sistem metabolisme pun turun. Akibatnya, kesehatan fisik berkurang dan penyakit akan mudah menyerang, seperti lambung, anemia, dan terganggunya kesehatan reproduksi lainnya. Perempuan di seluruh dunia memiliki hak yang setara dalam perihal warga negara, salah satunya dengan memperoleh penghidupan yang layak, sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup untuk mendapatkan kesejahteraan psikologis. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, hukum, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Besarnya pendapatan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup. Pentingnya pendidikan perempuan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masa depan. Pendidikan mengatur pola pikir yang baik dalam menghadapi suatu kondisi permasalahan kehidupan. Oleh karena itu, secara tak langsung kualitas hidup perempuan layak untuk diperjuangkan dengan memulainya pada usia muda. Pernikahan dini dalam artian singkatnya merupakan pernikahan yang dilakukan di usia muda, tepatnya di bawah umur 19 tahun. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini, diantaranya pernikahan dini dapat berakibat pada mental disorder seperti kecemasan, stres, dan depresi. Kecemasan sendiri merupakan emosi yang bercampur baur. Hal ini terjadi ketika seseorang mengalami tekanan batin, ketegangan, dan pertentangan. Terdapat dua gejala yang dialami seorang penderita kecemasan, yaitu gejala fisik dan psikologis. Gejala fisik ditandai dengan adanya ujung jari terasa dingin, keringat bercucuran, kepala pusing, sesak napas, dan lain-lain. Gejala psikologi sendiri ditandai dengan adanya hilang kepercayaan, sangat takut ditimpa bahaya, dan ingin lari dari kenyataan. Wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun memiliki resiko 10-12 kali lebih besar terkena kanker leher rahim dibandingkan dengan wanita yang berusia 20 tahun ke atas. Pada usia tersebut, rahim seorang remaja sangat sensitif dan serviks lebih rentan terhadap stimulus karsinogenuk karena terdapat proses metaplasia yang aktif. Berbagai resiko mengancam remaja yang hamil di usia dini, diantaranya mengalami tekanan darah yang tinggi karena organ reproduksi belum siap dikatakan siap untuk berhubungan seks atau hamil.
Kemudian, kondisi sel telur belum begitu sempurna sehingga dikhawatirkan bayi yang terlahir menderita cacat fisik. Selanjutnya, dapat berakibat kanker serviks. Semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi oleh virus. Perempuan mudah mengalami stres ketika terus dihadapkan masalah tanpa adanya solusi. Perempuan akan mudah menyerah serta timbul pikiran untuk meraih jalan pintas yang seharusnya tak diambil dan hanya menimbulkan permasalahan yang semakin keruh. Besarnya depresi dan stres perempuan yang sangat berpengaruh terhadap jalan kehidupan harus ada solusi efektif supaya bisa mengatasi dan mudah untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin. Seseorang umumnya menggunakan cara cepat untuk menghilangkan stres dan ketegangan dengan makan coklat, menelepon teman, atau yang lainnya. Akan tetapi, hasilnya tidak sering bertahan lama dan stres muncul kembali. Mengubah cara berpikir seperti membandingkan permasalahan sekarang yang terjadi dengan masa tersulit yang dulu pernah dialami. Sehingga, ini akan membantu seseorang menghargai apa yang sekarang terjadi. Dengan kata lain, berusaha mensyukuri hidup akan apa yang sudah ditakdirkan dan selalu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita dalam kondisi apapun. Kondisi stres yang sudah biasa dialami oleh perempuan justru membuat seseorang tidak bisa mengenali sumber penyebabnya. Analisa mengenai stres seperti dari mana stres itu berasal, apakah dari hubungan personal ataupun eksternal. Sehingga dengan mengetahui permasalahan akan memudahkan pengaturan emosi dan penyebab stres dapat dikelola. Selain itu, mencari cara supaya situasi dapat berubah meskipun tidak instan, seperti ketika dihadapkan masalah pekerjaan, yakni bisa menerima saran maupun meminta tolong rekan kerja untuk membantu menyelesaikannya. Perlu dicatat bahwa perubahan situasi harus didasarkan dengan kepala dingin agar tidak salah melangkah dalam mengambil tindakan yang tepat. Dilema antara dua kepentingan akan muncul ketika ibu bekerja memutuskan untuk memegang komitmen bahwa keluarga adalah segalanya. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk bekerja sebagai wadah pengembangan diri, meniti karir, dan mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Namun, di sisi lain, harus tetap memegang peranannya sebagai ibu rumah tangga. Konflik peran ganda erat hubungannya dengan kemunculan kecemasannya, depresi, dan perasaan bersalah. Timbulnya tekanan bagi ibu bekerja diakibatkan kelelahan bekerja dan komitmen untuk tetap mementingkan keluarga. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis. Terdapat beberapa faktor untuk menghindari stres dan mengatasi konflik antara pekerjaan dan keluarga adalah upaya penanganan tidak hanya sebatas pengetahuan kesehatan mental dalam diri perempuan, melainkan beberapa lingkup eksternal sebagai penyebab timbulnya gangguan kesehatan mental. Salah satunya, yakni bagaimana seseorang memiliki pengetahuan pernikahan yang sudah jelas tidak diperbolehkan menikah sebelum minimal usia 19 tahun. Peraturan ini diatur supaya tidak terjadi kesenjangan terutama dalam aspek sosial ekonomi, sekaligus menjadi tolak ukur kehidupan yang lebih baik dan matang. Yang pertama yaitu memberikan kesadaran pada setiap perempuan untuk bisa menjaga dirinya sendiri dan menjaga kesehatan fisik juga mental. Yang kedua yaitu memotivasi para perempuan untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik, baik dalam pikiran maupun perbuatannya. Yang ketiga, dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan bahwa pernikahan dini bukanlah pilihan yang baik, melainkan pernikahan dini dapat menambah tekanan pada dirinya. Yang keempat yaitu dapat mengetahui kenapa perempuan menjadi salah satu makhluk yang mudah mendapatkan tekanan stres, tekanan, dan juga pemikiran negatif. Jurnal ini cukup lengkap dengan adanya fakta-fakta dari berbagai sumber seperti WHO, DAN, dan lain-lain. Yang pertama yaitu jurnal yang diteliti ini terlalu general. Yang kedua yaitu kata atau kalimat yang ada pada jurnal cenderung lebih sulit dimengerti. Sekian hasil jurnal yang telah saya teliti. Maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.